Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata bahwa Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai calon presiden. Artinya apa? Artinya adalah Golkar tidak akan mau lagi berkoalisi dengan PDIP ya. Mungkin ya lebih hitung-hitungannya lebih kepada Pak Prabowo begitu ya. Karena pada hakikatnya yang lebih dekat itu adalah kepada Pak Prabowo atau ke koalisi perubahan. Bisa jadi seperti itu begitu. Kalau seumpama Pak Prabowo kalah, otomatis ya semua pendukung Pak Prabowo akan kembali ke Anies Baswedan di putaran kedua begitu ya. Bisa saja atau jangan-jangan bisa saja PDIP di putaran pertama akan keok begitu ya. Kita akan buktikan nanti bagaimana kepercayaan di masyarakat melawan ya pemerintah ya rezim-rezim hari ini. Siapa yang harus kita punya power kekuatan, apakah rakyat dengan atau dengan institusi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Peta koalisi semakin terang benderang dengan adanya statement dari Nusron Wahid ya bahwa Golkar tidak mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Seru ya. Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres. Ini menarik sekali begitu ya. Bukannya Golkar sudah mempersiapkan calonnya sendiri, tinggal cari wacapresnya saja. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Atau kalau semisal ya Pak Prabowo lalu kemudian menjadi wakilnya Pak Ganjar, maka yang menjadi pertarungan besar adalah Partai Golkar dengan PKB begitu ya. Bahkan ini di sini disebutkan ya dari komentar-komentar netizen. Coba baca statement Nusron Wahid ya. Si kuning itu pada akhirnya akan koalisi setelah Pilpres. Siapapun ya nantinya memang nantinya menang ya, partai penakut untuk jadi oposisi. Giliran rawan yang menang ya ngeroyok jabatannya paling gerang ya, tipe Orba, baca preman. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman ini dari netizen bahwa betul begitu kan, di satu sisi ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya Partai Golkar itu tidak bisa diremehkan begitu ya. Bisa saja ketika dia bergabung kepada Pak Prabowo atau Anies Baswedan, maka kedua-duanya adalah memungkinkan kemenangan itu terjadi begitu. Dan bahkan ini disebutkan ya, Golkar itu tetap ingin Airlangga jadi capres, bukan ketum lain dalam koalisi. Makin seru ya. Kemarin ya Nurdin ya Wahalid ya bicara seperti itu dan lumayan ya bisa terpublikasi ya. Habis itu hilang ya, sekarang Nusron Wahid lumayan bisa terpublikasi ya. Namanya panggung demokrasi, semua ingin naik panggung. Semua sedang berpose ya, kita amati saja. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Padahal yang dinantikan oleh koalisi dari PDIP itu adalah Partai Golkar begitu ya. Bahkan mungkin di satu sisi Partai Golkar kecewa begitu terhadap P3 yang kemudian seolah-olah mengkhianati DKIB begitu. Bisa saja itu terjadi begitu. Bahkan masih dinamis ya sebelum pendaftaran dan KPU menetapkan baca pres menjadi capres. Atau memang ya PAN akan bergabung di situ begitu kepada Partai Golkar, terus kemudian akan membujuk PKB di situ begitu kan? Ya bisa saja terjadi begitu. Karena PKB itu dengan Pak Prabowo itu sudah konsisten membangun capres cawapres begitu ya. Tapi tidak tahu siapa cawapresnya mereka begitu. Belum ada sejarahnya beroposisi ya, ujung-ujungnya sudah bisa diduga seperti yang udah selap-selip ya, tariak sana sini buat gabung juga ya. Semakin membuat bingung kubu sebelah ya. Periode pertama Jokowi tak didukung Golkar tapi menang tuh ini ya. Tahukah Golkar ya jago muslihat kalau ataupun menang tetap dapat. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini menunjukkan bahwa Pak Airlangga sangat luar biasa sekali begitu. Makanya kemarin itu PKS mengajak Partai Golkar ya untuk bergabung ke koalisi perubahan. Bisa saja dia ditawarkan itu adalah cawapresnya adalah Pak Airlangga begitu. Karena memang keputusan partai itu adalah capres di situ begitu ya. Saya rasa tidak mungkin begitu. Tetapi mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, Golkar konfirmasi tak dukung Ganjar sebagai capres ya. Ini dikutip dari Republika ya. Bahkan ini disebutkan Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Tim pemenangan untuk pemilihan umum pemilu di 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga mengkonfirmasi Partai Golkar tak mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau capres ya, meski tak diungkapkan secara eksplisit ya. Namun, partainya membuka peluang dukungan kepada Prabowo Subianto yang merupakan rekan koalisi dari PKB. Artinya selama ini mungkin sudah fix dia akan bergandengan dengan Pak Prabowo begitu. Atau jangan-jangan bisa saja ya nanti di putaran pertama Pak Prabowo kalah, lalu kemudian pendukung-pendukung ini semua akan kembali ke Anies Baswedan begitu. Bisa saja seperti itu. Atau jangan-jangan ya dari koalisi PDIP ya keok duluan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Karena politik kita masih dinamis begitu ya. Kan kemarin P3 ngajak Golkar untuk ikut ya dukung Pak Ganjar, tapi hari ini ada pertemuan dengan Pak Mohaimin, artinya sudah menjawab ya ujar Nusron ya ke Kompleks Gelora Bung Karno ya. Meskipun tidak jawaban dengan kata-kata tapi jawaban perbuatan, kata Pak Faisal Riza, kiai-kiai PKB ya bahasa tingkah lebih fase daripada bahasa yang lainnya ya. Bahkan ia sendiri ditunjuk sebagai tim pemenangan yang mewakili Partai Golkar. Nusron tak menampok ya ada peluang terbentuknya koalisi antara Golkar, PKB, dan Partai Gerindra. Koalisi tersebut bisa saja menunjukkan bahwa Prabowo sebagai capres dan berpasangan dengan Airlangga atau Mohaimin ya. Bahkan kalau ending ya berlebur 3 partai mengusung Prabowo, wakilnya bisa Pak Airlangga, bisa Gus Mohaimin, yaitu urusan para ketum. Kita tim yang penting sudah siap ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena kita melihat bahwa Partai Golkar ini sangat melihat dari perkembangan dan kader-kadernya sangat militan sekali begitu ya. Wajar kalau memang ini menjadi rebutan begitu ya. Ia pun menjelaskan tak ada salahnya jika Partai Golkar dan PKB sudah membentuk tim pemenangan bersama. Meskipun Partai Golkar saat ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, sedangkan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR ya. Koalisi ini cair politik, itu kan seni untuk mencapai kemungkinan. Namanya juga sama-sama kan bisa aja. Kalau udah tim pemenangan itu kan kerjasama, merancang kemenangan. Artinya adalah tinggal bangun selangkah membangun koalisi, ujar Nusron ya. Bahkan Partai Golkar dan PKB sendiri sudah sepakat membentuk koalisi inti yang bertugas dan melobi peleburan KIB dengan KKR ya. Artinya nantinya ya mereka akan mensimulasikan siapa pasangan capres dan cawapres dari peleburan tersebut. Bahkan dia mengatakan simulasi itu tidak menutup sebagai peluang ya, apakah Pak Prabowo Mohaimin, apakah Mohaimin ya, apa Prabowo Airlangga atau Airlangga Mohaimin. Itu masih proses yang kita jalani ya, ujar Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Artinya kalau memang dia semua menerima begitu ya, bisa saja ini bisikan-bisikan Pak Jokowi dibentuk koalisi seperti ini begitu ya. Artinya koalisi besar bisa seperti itu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi mungkin Pak Prabowo tergantung Pak Jokowi, terus kemudian Pak Airlangga juga mungkin tergantung Jokowi di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi selama ini begitu ya? Akankah Pak Ganjar kalah? Saya kira putaran pertama akan keok begitu. Bahkan dia mengatakan, Mohaimin sendiri mengatakan pertemuan dengan Partai Golkar adalah bentuk sinergi dan menyongsong pemilu di 2024. Apalagi keluar dari partai sudah memiliki sejarah dan pengalaman ya dalam menghadapi kontestasi ya. Kalau kerja sama Golkar ya, itu istilahnya selalu membahagiakan semua pihak ya. Untuk apa? Untuk cepat maju bersama-sama, untuk saling menjadi sinergi satu dengan yang lain sesuai dengan potensi masing-masing, ujar ya si Mohaimin ya. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Mohaimin jelas ya, Pak Ganjar sudah tidak lagi Pak Golkar tidak lagi mendukung Pak Ganjar begitu ya. Mungkin P3 yang akan gabung di situ begitu. Wallahualam ya. Tetapi melihat realitasnya kalau memang tidak ada lagi partai yang lain yang bergabung ke PDP, maka satu putaran ya PDP akan kiok ya. Bisa saja seperti itu begitu. Artinya ya Pak Ganjar bisa kalah begitu ya. Kita tunggu saja di 2024 bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.